Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita 40 karakter orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Usamah bin Syarik radhiyallahu an, dia berkata, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna ala ru'usina at-tayr ma yatakallamu minna ahadun ijja'a nasun minal a'rabi faqalu ya Rasulullah ayyun nasi ahabbu ilallah faqala ahabbun nasi ilallah ahsanuhum khuluqan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, ya. Ada di dalam Sahih Al-Jami', kumpulan hadis-hadis sahih nomor 177. Dari Usamah bin Syarik radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, dia berkata, kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berbicara. Tiba-tiba datanglah beberapa orang Badui. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah cintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nasi ilallah ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling Allah cintai adalah yang paling baik akhlaknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Nabi yang mulia ini kita bisa mengetahui, ya. Jadi jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas. Orang yang paling dicintai Allah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak itu banyak. Bagaimana akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akhlak seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlak anak terhadap orang tua, akhlak suami terhadap istri, akhlak istri terhadap suami, akhlak terhadap tetangga, kerabat, akhlak terhadap binatang dan lain sebagainya. Akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Jadi setelah tauhid, ya, setelah misi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama, ya, misi semua para nabi dan rasul, yaitu tauhid, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang hak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian yaitu menyempurnakan akhlak, ya. Makanya kita perlu mempelajari, ya, sehingga kita mengetahui bagaimana akhlak seorang hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, ya, akhlak kita kepada Allah, hendaklah kita ini bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik berupa kesehatan, umur, diberikan kecerdasan, diberikan harta dan lain sebagainya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk juga akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bersabar apabila kita mendapatkan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak, ya. Termasuk juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak seorang hamba kepada
Allah Subhanahu wa taala, bersyukur, bersabar, bertobat ya, istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan ya. Termasuk juga ridho ya, senang dengan ketetapan Allah, ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Dan masih banyak yang lain ya. Juga pembahasan tentang akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kepada sesama manusia dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama ya berbeda pendapat ya di dalam mendefinisikan akhlak ini. Ada di sini disebutkan di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib ya radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan akhlak yang baik itu ada pada 3 sifat: menjauhi yang diharamkan, mencari yang halal, dan berbuat baik kepada keluarga. Jadi akhlak yang baik itu adalah menghindari atau menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mencari yang halal dan berbuat baik kepada keluarga. Itulah akhlak yang baik. Pokoknya apa yang diharamkan oleh Allah dia tinggalkan, dia jauhi ya. Jadi hanya mencari yang halal saja, dan dia berbuat baik kepada keluarganya ya. Berbuat baik kepada keluarga ini penting sekali. Kadang-kadang orang tuh berbuat baik kepada temannya ya, kepada orang lain, kepada keluarganya tidak berbuat baik ya. Nabi SAW di dalam sebuah hadis mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya adalah yang paling baik terhadap keluarga ya, keluarga saya, kata Nabi SAW. Jadi orang yang terbaik itu adalah yang terbaik terhadap keluarganya ya. Berarti seorang istri berbuat baik kepada suaminya ya, kepada anak-anaknya ya. Seorang suami begitu juga berbuat baik terhadap istrinya dan juga kepada anak-anaknya. Kemudian Imam Al-Hasan rahimahullah, beliau mengatakan akhlak yang baik itu adalah dermawan, suka berkorban, dan bertanggung jawab ya. Dermawan itu bahasa Jawanya loman ya. Jadi akhlak yang baik itu adalah dermawan ya, suka memberi, suka berkorban, dan dia bertanggung jawab ya. Itu akhlak yang baik ya. Berarti lawannya bakhil atau pelit itu termasuk akhlak yang tidak baik ya. Tidak suka berkorban ya, tidak suka menolong ya, melepaskan kesulitan orang lain dan sebagainya, atau tidak bertanggung jawab, itu termasuk akhlak yang tidak baik. Akhlak yang baik itu adalah dermawan, suka berkorban, dan dia bertanggung jawab ya. Beliau juga mengatakan akhlak baik itu adalah wajah yang menyenangkan, wajah yang berseri-seri ya, kemudian mencurahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Akhlak baik itu adalah wajah yang berseri-seri, menyenangkan. Kalau dilihat orang itu, orang tuh seneng, gak murung merengut gitu ya. Orang takut, ndak enak, disawang itu ndak enak ya. Jadi akhlak baik itu wajahnya itu ceria, senyum. Kan Nabi mengatakan senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah ya. Jadi disuruh tersenyum kalau ketemu dengan saudaranya ya. Tentu setelah mengucapkan salam, assalamualaikum, senyum, kemudian dia berjabat tangan. Dua orang muslim kalau bertemu kemudian berjabat tangan, Allah gugurkan dosa-dosanya ya, sebelum orang itu berpisah ya. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan akhlak baik itu adalah kamu tidak marah dan tidak hasad, tidak marah dan tidak dengki ya. Nah, ini juga merupakan apa? Tidak marah ini merupakan ciri ya, atau sifat orang yang bertakwa ya. Wal kadhiminal ghaiza wal afina anin nas ya. Orang yang mampu menahan marahnya dan suka memaafkan kesalahan manusia ya, suka memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian tidak dengki ya. Jadi dengki itu hasad, iri ya.
Kalau orang dapat kenikmatan dia tidak senang, ya. Dia ingin nikmat itu hilang dari orang lain, ya. Kalau perlu pindah ke dirinya, ya. Atau kalau tidak, tingkatan yang kedua, pokoknya nikmat itu tidak diberikan kepada orang lain. Orang yang mendapat nikmat itu hilang nikmatnya, ya. Walaupun dia juga tidak mendapatkan kenikmatan tersebut, ya. Nah, ini termasuk orang yang iri, ya. Jadi akhlak yang baik itu dia senang ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, ya. Dia pun juga merasa bersedih, ya, ikut empati begitu, ya, ketika saudaranya itu mendapatkan kesulitan, ya, atau kesusahan. Baik.